Ibu Sinta, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang saya hormati Bapak Direktur beserta seluruh jajaran dari kementerian, Bapak Ibu sekalian dari para guru-guru yang berada di seluruh Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan materi tentang publikasi ilmiah ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami sehingga Bapak dan Ibu bisa naik pangkat, dan dengan naik pangkatnya itu naik juga kinerja Bapak Ibu di dalam melayani para siswanya. Baik, tentang publikasi ilmiah ini kita akan bicarakan tentang 10 jenis publikasi ilmiah yang diminta oleh kementerian untuk pengembangan karir guru. 10 jenis ini berdasarkan Permenagpan RB nomor 16 tahun 2009. Slide-nya dari saya apa dari panitia? Sudah ada ya slide-nya? Sudah ada Ibu untuk slide-nya. Sudah ya? Ya, saya yang harus ya. Oke. Yang pertama adalah kita bicarakan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu untuk naik pangkat memerlukan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri wajib mulai dari 3A ya sampai seterusnya. Publikasi ilmiah wajib mulai dari 3B seterusnya ya. Kemudian karya inovatif boleh menjadi bagian 50% untuk pengembangan diri di publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi kenapa karya inovatif ini 50%? Jadi misalnya Bapak dan Ibu yang 4B ke 4C memerlukan 12, maka di karya inovatifnya jika punya 12 untuk karya inovatif, maka 6 saja yang kita bisa terima ya. Kemudian Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 ini mengetengahkan 10 jenis publikasi ilmiah yang boleh dilaporkan oleh Bapak dan Ibu untuk golongan 3B sampai ke 4E. Nah, untuk golongan 3B, 3C, ya, 3D ini silakan bebas memilih ke 10-nya. Jadi boleh laporkan misalnya presentasi dalam forum ilmiah setahun ini ada 10 kali misalnya ya, setiap bulan presentasi diminta, atau misalnya setiap 2 bulan ada presentasi. Nah, selama 4 tahun atau selama 3 tahun setengah misalnya sudah ada 20 kali presentasi, berarti kan 2 kali 2 sudah dapat ya, 20 kali 0,2 sudah mendapatkan 4 ya, 4 kredit, 4 angka kredit. Jadi boleh. Tetapi mulai dari golongan 4A ya. Jadi dari 3D ke 4A gitu ya. 4A, 4B, 4C, 4D itu ada persyaratan dari sisi jenis. Jadi jika misalnya nih yang 4B ke 4C, yang 4B ke 4C sudah ada 12 angka kredit dari misalnya dari makalah ya, dari tinjauan ilmiah. Ada 12. Tidak bisa lulus ya, tidak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena alasannya adalah tidak memenuhi unsur jenis. Jenisnya gimana nih? Ya, 3D ke 4A itu harus ada penelitian. 4A ke 4B harus ada penelitian dan ada artikel di jurnal. 4B ke 4C harus ada penelitian, hasil penelitian, laporan hasil penelitian, dan jurnal. Kemudian 4C, 4E ya, ke utama ya, dan keempat harus tambah lagi, selain harus ada hasil penelitian, harus ada artikel yang dipublish di jurnal, juga harus ada buku yang memenuhi syarat ya. Bukunya itu boleh buku teks ya, ataupun boleh buku di bidang pendidikan.
Nah, itu untuk 10 jenis ini tidak seluruhnya bisa dikerjakan oleh Bapak dan Ibu ya, tetapi boleh dipilih yang misalnya bisa ya, yang bisa. Jadi tidak seluruhnya harus dilaporkan maksudnya, yang bisa dikerjakan silakan. Kemudian ini ya menunjukkan berapa besaran angka kredit yang harus Bapak Ibu ajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi mulai dari guru pertama 3B ke guru muda 3C, jadi mulai guru muda ya, itu memerlukan pengembangan diri 3 dan aplikasi ilmiahnya dan atau karya inovatifnya 4. Jadi untuk golongan ini silakan bebas menentukan 10 jenis itu silakan. Tetapi untuk golongan mulai dari golongan guru muda ke guru madya ini ada yang harus dilaporkan penelitian ya. Boleh penelitian tindakan, boleh penelitian deskriptif, boleh penelitian korelasional, boleh penelitian kualitatif, boleh penelitian perbandingan. Tapi semua yang saya sebut tadi, kalau bukan penelitian tindakan kelas ya, harus menyangkut kelasnya atau bidang tugas pokok fungsinya ya. Dan kalau kepala sekolah harus menyangkut sekolahnya, kalau guru harus menyangkut kelasnya, tidak kemana-mana gitu untuk lokusnya. Untuk memahami lebih jauh tentang Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, terutama tentang bagaimana menuliskan semuanya itu, karena semuanya berbasis tulisan ya, laporannya itu, maka pelajari Permendiknas nomor 35 tahun 2010, terutama di buku 4 dan buku 5. Bapak dan Ibu bisa download ya, di internet sudah banyak. Buku 4 tentang apa kerangka isinya, sedangkan buku 5 itu bagaimana menilainya, dalam arti bisa biar kita tahu standar untuk menilai tiap-tiap jenis itu seperti apa. Ya, kemudian ini kita akan jelaskan 10 jenis itu. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Nah, presentasi pada forum ilmiah ini kita menjadi narasumber. Bapak Ibu guru menjadi narasumber, Bapak Ibu guru menjadi menjadi tutor, mentor gitu ya, menjadi keynote speaker, ya silakanlah seperti itulah. Yang terpenting adalah ada yang mengundang Bapak Ibu menjadi presenter, menjadi narasumber, ada yang memasukkannya di dalam satu agenda kegiatan, Bapak dan Ibu menjadi narasumber di sana. Nah, ya, kemudian Bapak dan Ibu memiliki makalahnya karena yang dinilai kan makalahnya. Nah, termasuk di dalam presentasi pada forum ilmiah ini adalah Bapak dan Ibu menulis di proceeding yang dipresentasikan. Karena proceeding tidak termasuk jurnal ya, maka tetap masuk di sini, nanti ke depan mungkinnya ada revisi. Tetapi kalau saat ini masih masuk ke proceeding itu, meskipun internasional masih pada presentasi pada forum ilmiah yang dinilainya yaitu ya. Sedangkan makalahnya sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu mempresentasikan karya ilmiahnya di forum. Jadi forumnya boleh forum lokal, boleh forum nasional, boleh forum regional gitu ya, boleh forum internasional. Tapi semuanya tetap dapatnya adalah 0,2 gitu ya. Nih. Nah, bukti fisiknya tentu ada makalahnya dan surat keterangan dari panitia seminar, atau kalau ada sertifikatnya, sertifikat dari panitia pertemuan ilmiah. Ya, 0,2 sama ini. Kemudian yang kedua, hasil penelitian atau gagasan ilmiah pada bidang pendidikan formal. Nah, hasil penelitian ini Bapak dan Ibu tadi saya katakan bisa penelitian korelasional, boleh penelitian deskriptif, boleh kualitatif, perbandingan, kuasi eksperimen ya. Tetapi penelitian-penelitian tersebut harus
memenuhi kriteria dari kementerian atau dari pedomannya, yaitu harus tentang pembelajaran di kelasnya dan harus tentang pengolahan pendidikan di sekolahnya untuk para kepala sekolah. Nah, hasil penelitian ini Bapak dan Ibu sebenarnya bisa dibuat satu laporannya sebagai laporan penelitian yang bisa diberi angka kredit 4. Kemudian yang kedua bisa menjadi buku ya, tulisan untuk buku. Nah, buku tentu saja akan ditambah-tambah tinjauan teorinya gitu kan ya, latar belakangnya juga mungkin novelty-nya di situ dari sisi permasalahan, dari sisi teori, dari sisi metodologi, kemudian hasil penelitiannya juga. Pokoknya kalau sudah jadi buku itu harus memiliki kriteria sebagai satu buku yang dinilai ya, baik dari sisi halaman maupun dari sisi kualitas tulisan. Jadi academic writing-nya lebih dipertimbangkan lagi karena banyak dari Bapak dan Ibu membuat buku hasil penelitian hanya tipis-tipis saja dengan halaman yang kurang memadai dan to the point sebagai laporan hasil penelitian seperti di jurnal. Itu bukan ya, jadi buku harus memiliki kriteria buku. Kemudian bisa juga menjadi makalah. Nah, makalah juga ini kalau dari hasil penelitian makalah itu lebih terpercaya ya. Karena banyak dari para guru membuat makalahnya umum. Kenapa? Karena makalah untuk dinilai kenaikan pangkat itu harus memenuhi mazhab Kemendikbud ya. Kenapa? Karena makalahnya harus tentang pembelajaran lagi nih, tentang kelasnya lagi dan tentang sekolahnya. Jadi makalah misalnya yang judulnya adalah misalnya melejitkan prestasi siswa dengan PISA misalnya atau dengan yang lain gitu ya, tapi tidak bicara tentang kelas itu tidak bisa diterima. Jadi ada dua kriteria dari makalah yang diterima itu, yaitu ada gagasan ya, yang kedua ada data tentang kelasnya gitu. Sehingga laporan hasil penelitian bila dibuatkan makalah itu datanya udah tersedia. Lalu hasil penelitian ini juga bisa ditulis untuk tulisan ilmiah populer. Jadi produknya banyak ya. Bisa jadi laporan penelitian, yang kedua bisa jadi makalah, yang ketiga bisa menjadi artikel di jurnal, bisa jadi buku ya, dan bisa jadi tulisan ilmiah populer. Nah, laporan hasil penelitian ini kebanyakan dari Bapak dan Ibu sampaikan itu berupa PTK, penelitian tindakan kelas. Ini sangat wajar ya dan sangat memungkinkan. Kenapa? Karena PTK ini adalah yang paling memungkinkan bagi guru karena tidak mengganggu waktu, karena memang sedang mengajar itu sendiri yang diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi di PTK ini Bapak dan Ibu untuk Kemendikbud tidak mengenal prasiklus ya, tapi langsung siklus 1, siklus 2, ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi mungkin dari pertemuan 1, kedua, ketiga kok seperti ini terus, maka pertemuan keempat akan dilakukan PTK ya, penelitian dengan mengubah metode, dengan mengubah media, dengan mengubah penilaian misalnya ya. Nah, itu semua diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kelasnya supaya lebih efektif, lebih efisien, lebih berprestasi. Jadi kenapa banyak guru membuat PTK? Karena memang itu langsung dikerjakan di kelasnya sehingga langsung efeknya juga kepada siswa dan iklim pembelajaran itu akan lebih baik. Kemudian ini bukti fisik buku tadi saya sudah jelaskan sebenarnya, jadi harus Bapak dan Ibu untuk jurnal dan buku jangan fotokopian, meskipun di sini dikatakan boleh fotokopian, tetapi untuk jurnal itu dan untuk buku ini akan dilihat kan dari sisi pengkaperan ya, dari sisi Perancis buku dan semuanya. Jadi silakan asli kalau bisa, kecuali memang tidak ada lagi, tidak dicari-cari juga susah. Ya mau bagaimana lagi ya gitu ya. Jadi kalau untuk memudahkan penilaian maka aslinya saja. Kemudian laporan PTK ini bukti fisiknya. Nah, laporan PTK juga harus memenuhi kriteria dari
Permendag RB nomor 9 tahun 2009, nomor 16 tahun 2009 ya. Jadi tidak bisa kriteria yang digunakan oleh UPI, oleh UNY, oleh UNJ, harus berdasarkan dari penilaian di Kemendikbud ini ya, dari Permendag RB. Kemudian PTK itu harus diseminarkan di sekolah. Banyak PTK yang masuk belum diseminarkan. Nah, sekolah-sekolah yang ada di kota atau aksesnya mudah dengan sekolah yang lain, maka seminarnya satu jenis ya. Tetapi jika sekolah-sekolah ini jauh aksesnya kepada sekolah yang satu jenis, ada yang terpenting ada sekolah di situ, baik mau Dikbud, mau Depag gitu ya, mau jenjang SD, SMP, silakan saja. Yang penting ada 15 minimal 15 orang yang hadir gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya jika sekolahnya berbeda itu akan lebih baik karena impresinya lain, itu berbeda, merasa bahwa kita menjadi satu kesatuan professional learning community. Jadi harus dilaporkan ya, diseminarkan di sekolah ataupun ya, jika tidak di sekolah bisa di KG atau di MGMP. Ini laporan hasil penelitian itu, kalau buku untuk penelitian itu bisa 4 ya, tetapi ya tidak sembarangan buku untuk penelitian, laporan penelitian PTK ini ya, harus memenuhi syarat unsur buku. Kemudian kalau buku yang lain kan 3 ya, kalau buku penelitian ini 4. Nah, tentang bisa dilaporkan, yang kedua adalah hasil penelitian itu dilaporkan menjadi artikel untuk jurnal. Nah, hasil penelitian tersebut Bapak dan Ibu analisa kembali, kemudian tuangkan dalam tulisan untuk jurnal. Tulisan untuk jurnal tentu Bapak dan Ibu harus buka website atau harus beli dulu jurnalnya supaya tahu bagaimana selingkung jurnal tersebut ditulis. Apakah dimulai dari introduction-nya atau dimulai kemudian untuk abstrak dimulai dari abstrak misalnya, apa abstraknya mulai dari permasalahan kah atau tujuan kah, apakah abstraknya 100 kata atau 200 kata kah gitu ya, apakah dimulainya dari introduction kemudian ada tinjauan pustaka atau introduction saja, tinjauan pustaka termasuk introduction atau pendahuluan, itu ada semuanya di jurnalnya. Nah, Dikmen Diksus sudah punya jurnal namanya jurnal JGDD ya, jurnal Guru Dikmen Diksus. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu bisa masuk ke sana. Ya, lihat selingkungnya, jangan buat artikel memasukkan tapi kita tidak lihat selingkungnya. Jadi aturan atau tata tulis ada di jurnal tersebut, di JGDD, di jurnal-jurnal lain. Jurnal untuk guru punya spesifikasi tersendiri ya. Jadi jurnal untuk guru berbeda dengan jurnal untuk dosen. Jurnal untuk guru itu boleh di kabupaten kota. Jadi minimal jurnal itu di kabupaten kota. Nah, jurnal di kabupaten kota jurnal di kabupaten kota itu diselenggarakan atau dikelola ya, dikelola oleh kabupaten kota, berarti Dinas Pendidikan Kabupaten Kota boleh. Dikelola oleh PGRI misalnya atau asosiasi profesi ya, PGRI kabupaten kota, tidak bisa cabang atau ranting ya, mesti kabupaten kota. Kemudian yayasan gimana? Harus kabupaten kota. Oh, udah bagus yayasannya. Tidak bisa dikatakan kabupaten kota, harus berafiliasi, maka kerjasamalah dengan Dinas Pendidikan atau dengan PGRI atau dengan IGI gitu ya. Jadi silakan bekerja sama dengan yang punya guru, karena yayasan semestinya sebagus apapun jangkauan atau sebarannya kita tidak bisa pastikan apakah kabupaten kota atau bukan gitu. Kemudian afiliasi juga boleh dengan universitas. Nah, kalau kabupaten kota berafiliasi dengan universitas, kemudian universitasnya itu sendiri yang mengelolanya itu menjadi naik. Jadi nanti universitas misalnya sampai bisa ke akreditasi ya tentu menjadi levelnya nasional. Untuk jurnal di kabupaten ini ya mungkin ke depan bisa dibangun OJS-nya, tapi untuk saat ini masih boleh tidak ada OJS-nya, langsung printnya saja, jadi ISSN printnya. Sedangkan untuk nasional dan provinsi ini jurnalnya harus sudah masuk ke ini ya online, jadi ke depan harus memiliki terbitan versi daring atau versi online atau punya OJS gitu. Jadi pendaftarannya juga harus registrasi kemudian login gitu ya.
bisa lewat sana komunikasinya atau kita sering sebut sebagai corresponding author bisa melalui atau lewat OJS tersebut. Untuk provinsi tentu saja penulisnya minimal adalah teman-teman yang ada di tiap kabupaten, silakan. Meskipun itu minimal ya. Jadi mungkin saja misalnya saya Jawa Barat mengolah jurnal pijar gitu. Nah, penulisnya ada yang dari Bengkulu ya, ada yang dari, jadi seperti nasional, tapi itu jurnal masih jurnal provinsi. Nah, sedangkan kalau jurnal nasional juga masih dikategorikan provinsi, nilai kreditnya angka kreditnya masih 2 ya, kalau belum terakreditasi. Nah, kalau mau nilainya 3 ya, kabupaten 1 ya, nasional 2 dan provinsi jika nasionalnya belum terakreditasi. Tetapi kalau sudah terakreditasi, maka ini disebut jurnal nasional terakreditasi. Untuk kementerian boleh yang Kemendikbud, atau untuk guru ya boleh terakreditasi LIPI dan boleh terakreditasi di jurnal Garda Jurnal ya, Garuda Arjuna gitu, atau Kementerian Pendidikan. Nah, ini meskipun ada peringkat 1 sampai 6 untuk akreditasinya, kita masih prah gitu memberikan angka kreditnya 3 untuk yang sudah terakreditasi. Ini syaratnya jurnal ya. Ini perbedaannya jurnal dengan yang dosen dengan guru. Jadi jurnal guru itu meskipun sudah bagus nih, sudah terakreditasi. Nah, ini persoalannya nih di sininya, di penilaiannya setiap terbit terdiri dari 5 sampai 15 artikel. Jadi jurnal yang terlalu banyak isinya itu ya kita tidak bisa terima, dan terlalu banyak, jadi hanya 5 sampai 15 artikel isinya. Jadi memang harus dipilih ya Bapak dan Ibu, gimana lagi ini karena standarnya seperti ini. Jadi jurnal itu ada ISSN-nya ya, kemudian ada editorial board-nya, jadi ada pengolahnya minimal kabupaten kota. Terbitnya maksimal itu 4 kali dalam setahun. Jadi kalau 4 kali dalam setahun itu misalnya volume 1 itu menunjukkan tahun, misalnya volume 1 tahun 2020, volume 2 tahun 2021, volume 3 tahun 2023 dan seterusnya. Volume 1 karena terbitnya 4 kali, misalnya bulan Januari, April, Oktober, Desember misalnya. Maka volume 1 itu terdiri dari nomor 1 terbit bulan Januari, nomor 2 terbit bulan April, nomor 3 terbit bulan Oktober, nomor 4 terbit bulan Desember gitu ya. Karena suka ada kekacauan juga ya, lihat jurnal-jurnal yang kami nilai itu dari sisi volume itu berantakan ya, kita juga tidak bisa menerima itu. Kemudian untuk yang ketiga, tinjauan ilmiah. Yang disebut tinjauan ilmiah ini adalah makalah ya Bapak dan Ibu. Jadi termasuk di dalamnya adalah best practice. Nah, makalah yang dilaporkan kepada kami adalah makalah yang ada gagasan dan ada data. Persoalannya data itu kasat mata. Jadi kalau makalah judulnya misalnya melejitkan UN dengan prestasi siswa, tapi tidak ada data di sekolah atau di kelas, itu tidak bisa kita terima. Jadi harus data kampus, kelasnya ya, sekolahnya. Jadi tidak yang melambung-lambung sebagai wacana, tapi yang praktis, yang bisa, yang terimplementasikan atau sudah diimplementasikan karena ada datanya. Itu tinjauan ilmiah. Nah, best practice juga bisa. Best practice itu tentu saja adalah pengalaman yang sangat menarik, yang misalnya boleh juga dari PTK. PTK ini sangat menarik sekali dan semua orang itu, atau semua yang membaca atau semua yang mendengarkan hasil PTK kita, laporan hasil PTK kita itu merasa tertarik ya menjadi dan berimpak di sekolahnya atau di kelasnya, tentu saja bisa menjadi best practice. Silakan disusun best practice-nya. Jadi bukti fisiknya makalah dan surat keterangan pengolahan perpustakaan sekolah menyatakan bahwa arsip dari buku, jurnal, makalah tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah. Untuk makalah angka kreditnya 2. Ini silakan kerangka isinya dilihat nanti. Nah, tulisan ilmiah populer Bapak dan Ibu boleh nulis di koran, di majalah, tapi korannya itu mesti minimal provinsi. Jadi kalau tidak minimal provinsi tidak diterima ya, kabupaten kota tidak bisa.
ilmiah populer untuk tingkat nasional 2, tingkat provinsi 1,5. Makanya kalau bukan tingkat provinsi tidak ada nilainya, jadi 0 ya. Kemudian artikel gagasan ilmiah. Ini artikel gagasan ilmiah itu berarti artikelnya bukan hasil penelitian ya. Jadi silakan saja kalau punya gagasan boleh nulis ya di jurnal. Tetapi artikel gagasan ilmiah tidak bisa menjadi satu jenis untuk kenaikan pangkat ya, kriteria yang 4A ke 4B seterusnya yang harus ada artikel harus dari hasil penelitian ya. Jadi kalau disebut artikel itu adalah Bapak nulis, Ibu nulis ke jurnal kemudian terbit itu disebut artikel. Kalau belum terbit namanya manuskrip atau naskah ya. Nah, ini buku pelajaran. Yang keenam adalah buku pelajaran. Buku pelajaran itu adalah yang langsung to the point kepada pelajaran di sekolah ya. Jadi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ya langsung misalnya buku pelajaran matematika kelas 9, buku pelajaran matematika kelas 12, semester 1, semester 2 gitu ya. Jadi langsung to itu bukan silabus ya yang ada di dalamnya ada 16 bab misalnya karena ada 16 pertemuan atau boleh juga dari kompetensi dasar. Silakan itu untuk buku pelajaran. Buku pelajaran ini jika misalnya ada dinilai oleh BSNP ini nilainya sangat tinggi ya, kreditnya sangat tinggi 6. Sedangkan yang jika dicetak oleh penerbit yang beri ISBN tentu saja ini bagusnya penerbit yang punya reputasi ya. Jadi sehingga tidak ada polemik ya untuk penerbitan ini adalah 3 dalam penilaiannya polemiknya ya. Sedangkan tidak dicetak oleh penerbit tetapi belum beri ISBN juga ini juga adalah nilai angka kreditnya dapat 1 tetapi tidak bisa digunakan untuk persyaratan untuk memenuhi jenis gitu ya. Nah, modul dan diktat juga harus memenuhi persyaratan Kemendikbud atau Permendeban RB nomor 16 tahun 2009, yaitu modulnya itu harus sesuai sistematika. Jadi Bapak dan Ibu harus baca pedomannya ya, karena harus sesuai sistematika. Nah, modul sering ditolak dan diktat sering ditolak karena tidak sesuai sistematika. Jadi berarti Bapak dan Ibu tidak membaca panduan. Gitu. Silakan baca panduan seperti kalau modul misalnya ada buku petunjuk untuk siswa, ada buku petunjuk untuk murid, atau ada petunjuk untuk guru gitu ya. Nah, itu harus dilihat. Walaupun hanya 1 lembar tapi ditulis buku petunjuk gitu kan. Nah, itu modul. Kemudian untuk buku dalam bidang pendidikan nomor 8. Buku dalam bidang pendidikan ini adalah buku yang bukan buku teks ya. Karena kalau buku teks kan tadi judulnya buku matematika, buku IPA, buku IPS kan gitu ya. Nah, buku-buku tersebut memang angka kreditnya sama dengan buku dalam bidang pendidikan yaitu 3. Nah, bedanya buku bidang pendidikan itu misalnya kepala sekolah menulis tentang manajemen sekolah. Nah, itu buku bidang pendidikan. Misalnya PJBL dan implementasinya di sekolah, itu buku bidang pendidikan. Lalu misalnya perencanaan pendidikan, manajemen perpustakaan, itu ya, itu adalah buku dalam bidang pendidikan. Nah, buku dalam bidang pendidikan dengan buku agak beda ya untuk yang tidak diterbitkan. Yang tidak diterbitkan itu untuk buku bidang pendidikan angka kreditnya 1,5. Sedangkan untuk yang dicetak oleh penerbit dan beri ISBN itu angka kreditnya 3 gitu ya. Untuk buku laporkan yang asli ya, yang dicetak karena cover itu ya menunjukkan citra ya gitu. Jadi covernya isinya tentunya. Kemudian karya terjemahan. Bagaimana ini dengan karya terjemahan? Karya terjemahan itu bukan karya terjemahan misalnya di kampus nih ada mata kuliah birokrasi organisasi gitu terus diterjemahkan, bukan seperti itu. Karya terjemahan di sini adalah karya terjemahan yang dipakai di kelas. Meskipun dipakainya hanya 1 pertemuan, no problem, tapi karya terjemahannya harus lengkap. Apakah ini melanggar etika publikasi? Enggak, karena tidak untuk dipublikasikan secara umum, ini untuk dipakai di kelas saja. Jadi misalnya ada buku Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, dipakai di kelas
9 misalnya ya, di kelas 9 tentang pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa atau mengenal pelajaran bahasa Sunda misalnya. Itu tetapi ingin menunjukkan nilai-nilainya, ya nggak ada masalah. Tetapi ditandatangan oleh kepala sekolah bahwa karya terjemahan itu dipakai di kelas. Itu udah clear. Dapat kreditnya adalah satu ya, dapatnya 1 untuk angka kredit buku terjemahan. Nah, yang ke-10 adalah buku pedoman guru. Ini buku pedoman guru itu saya rasa belum ada yang diterima deh, jarang sekali diterima. Padahal pada tebal-tebal dan angka kreditnya 1,5, tapi jarang diterima. Kenapa? Karena yang dilaporkan adalah buku pedoman ngajar. Padahal buku pedoman guru ini adalah buku pedoman guru di dalam karir. Misalnya buku pedoman untuk karir untuk bisa naik dari 4B ke 4C atau dari 4C ke 4D, maka selama 4 tahun itu dalam 1 tahun ini dirancang seperti apa. Akan PAK-nya penilaian kinerjanya akan menunjukkan ini amat baik gitu, dengan membuat PTK dikerjakan dengan anak-anak sehingga nilai penilaian kinerja gurunya itu akan lebih bagus ya dinilainya, karena ada metode-metode yang relevan yang berbeda dari sebelumnya yang digunakan, ada aksi mahasiswanya yang lebih baik dan beda dari sebelumnya, nilainya atau pemahamannya tinggi dan sebagainya ya. Nah, itu ditulis di PTK walaupun belum dirancang PTK seperti apa ya. Tapi baru dinyatakan jika ada masalah begini-begini. Ini ada noise ya. Kemudian yang kedua untuk buku pedoman guru itu adalah selain penilaian kinerja guru, ya, lalu PKB-nya mau apa? Dalam 1 tahun ini mau mengerjakan apa, ditulis misalnya pengembangan dirinya akan, kalau diklat kan given ya, ada yang manggil gitu. Nah, mungkin akan seminar, akan workshop, seminarnya di mana, mau berapa kali dalam 1 semester, workshopnya mau di mana dan sebagainya. Ya, itu dirancang, termasuk publikasi ilmiahnya, karya inovatif. Sehingga dalam 1 tahun itu misalnya kita memerlukan 12. Tahun itu Bapak dan Ibu berdasarkan buku pedoman guru akan merencanakan 4 saja angka kredit. Kenapa? Nanti tahun kedua juga berarti kalau di repeat ya, diulang, maka 4 dengan 4 tahun kedua udah 8. Tahun ketiganya udah 12, tahun keempatnya bonus gitu. Karena tahun keempat mungkin nggak full ya, tetapi mungkin 1,5 tahun. Nah, karena tahun keempatnya akan diajukan untuk kenaikan pangkat. Jadi seperti itu sudah terencana dari sekarang. Dan untuk buku pedoman guru ini hanya 1 yang bisa diajukan dalam 1 periode pengajuan. Jadi tidak bisa tiap tahun, hanya 1 saja tahun pertama. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah buku itu tidak boleh menyampaikan dalam 1 tahun itu sampai 4, 5, 6, boleh sampai 3 saja untuk buku ya. Kenapa? Karena kemarin ada, walaupun misalnya pengajuan ke penerbitannya ada berbeda-beda ya, ada yang mungkin tahun 2020, dari 2001 baru terbit di 2022. Tetapi ya tahan aja yang 2-nya kalau terbit di rumah, yang 3-nya yang dilaporkan, karena buku 3 saja. Jika dilaporkannya 5, 5-5-nya tidak diterima karena tidak rasional dari sisi waktu. Kemudian penelitian juga hanya 2 saja 1 tahun. Jadi setidaknya 1 semester 1 kali gitu ya. Tapi jika Bapak kembangkan di buku pedoman 1 tahun sekali itu juga udah cukup ya, karena untuk sampai ke 4 tahun itu hanya memerlukan 12 untuk yang golongan 4A ke 4B ke 4C gitu. Itu untuk buku pedoman guru. Jadi buku pedoman guru itu bukan pedoman ngajar ya, tapi buku pedoman berkarir sebagai guru yang hanya bukan ajar saja, tetapi PKB-nya, penunjangnya. Silakan di breakdown ke dalam bulanan sampai 1 tahun. Kemudian target-targetnya dan realisasinya akan seperti apa.
Itu tentang buku pedoman guru. Silakan buku pedoman guru ini kerangka isinya mulai dari halaman judul sampai kepada penunjang. Di sini memang ada lampirannya, penunjangnya ada RPP. Jika Bapak dan Ibu ingin mengembangkan misalnya tadi penilaian kinerja gurunya ingin penilaian kinerja yang amat baik dengan RPP Paikem Gemrot misalnya, atau RPP dengan RPP PJBL misalnya, silakan ya, itu berarti sudah ada lampirannya. Tapi bukan lampiran dari 1 sampai 16 kali pertemuan ya, tapi diambil saja yang ultimate. Ini kerangka isi buku pedoman guru tadi sudah ya. Nah, di karya inovatif maksimal 50% dari angka rate yang dibutuhkan. Ini sudah tadi saya sebutkan, barangkali lebih baik kita akan explore melalui tanya jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aan yang telah menyampaikan materi penyusunan publikasi ilmiah untuk pengembangan karir guru. Baik, ini saya mengingatkan kepada seluruh peserta, ini pesertanya udah lebih dari 2.000 orang ya, Prof. Aan, Pak Hasmi. Di sini untuk link absen, peserta bisa masuk ke link https://webinar.sittk.app/daftar strip hadir. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi. Oh, suaranya kurang masuk ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Saya yakin ada banyak pertanyaan di benak Bapak Ibu yang ingin disampaikan secara langsung pada narasumber. Namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sesi tanya jawab ini akan dilakukan dengan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ada di kolom Q&A maupun yang sudah masuk di aplikasi Slido yang tentunya sudah dikurasi oleh tim. Baik, kepada Mas Operator mungkin bisa dibantu untuk menayangkan pertanyaannya. Baik, kita baca bersama-sama ya Bapak dan Ibu dari Bapak Jumani, SMA N1 Namang, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Berkaitan dengan pengembangan diri, banyak guru yang ikut secara daring sehingga terkadang bisa lebih dari 5 kegiatan yang diikuti. Sebentar, mohon maaf ini tertutup. Bagaimana kriteria diklat yang dapat dihitung angka kreditnya untuk diklat melalui daring? Berapa jumlah maksimal PD yang dapat dihitung untuk periode pengajuan duklat? Silakan, mungkin bisa ke Pak Hasmi dulu ya. Oke, baik, silakan Pak Hasmi. Baik, ya terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jumani dari SMA 1 Namang, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Memang ini belum kita temukan di dalam penjabaran Permenpan nomor 16 itu tentang daring ini, karena ini kan kejadiannya pada saat masa pandemi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan kita ada kesepakatan, bahkan dulu juga melalui kesepakatan melalui daring bersama, bahwa untuk webinar ataupun diklat yang melalui daring ini agak sulit untuk menerima penuh, sehingga kita hanya menerima dengan peserta sebagai 0,1 untuk peserta, dan untuk narasumber itu adalah 0,2. Itu sudah ada kesepakatan semacam itu. Tapi kalau untuk tatap muka atau mungkin juga diklat-diklat yang dilaksanakan oleh direktorat dengan struktur program yang jelas, pengawasan yang ketat, itu ada perkecualian. Tapi untuk yang di luar daripada itu, kita sepakati ya 0,1 untuk peserta dan 0,2 untuk narasumber. Begitu kira-kira, Mbak Sinta. Oke, baik. Mungkin dari Prof. Ahmad ada yang mau ditambahkan?
Diklat yang diselenggarakan secara online harus dilihat dari penyelenggaranya, karena diklat penyelenggaranya itu harus yang memiliki kewenangan untuk penyelenggara diklat. Jadi tidak bisa sembarangan ya LSM atau yayasan. Jadi harus misalnya kementerian ya, kemudian dinas pendidikan ataupun lembaga yang seperti badan balai besar itu untuk diklat. Jadi diklat online ini tentu sama dengan diklat luring ya, hanya tempatnya saja online. Oleh karena itu laporannya, kemudian izinnya, jadi kemudian bukti-bukti fisiknya silakan dikumpulkan dan dilaporkan. Nah, diklat online biasanya ada tatap muka lewat online-nya berapa, harus memenuhi itu semua ya. Jadi tatap mukanya itu harus tetap ada minimal 30 jam dan itu akan terlihat ya di penjadwalan. Kemudian mungkin saja ditambah dengan kegiatan mandiri ya, tetapi akan dilihat dari tatap mukanya yang utamanya ya, itu. Bu Sinta. Baik, terima kasih Prof. Aan dan Pak Hasmi atas jawabannya. Kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga menjawab pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Jumani. Baik. Dari Pak Ibnu Dwi Kustadiono, ini pertanyaannya, mohon penjelasan tentang jurnal saya yang dinyatakan tidak terafiliasi dengan perguruan tinggi. Padahal sudah Sinta 3 dan akreditasi Kemenristek. Juga telah terafiliasi dengan perguruan tinggi. Baik, silakan. Mungkin Pak Hasmi dulu. Prof. Aan. Oke, ya tentang jurnal. Jadi kalau jurnalnya udah Sinta 3, tapi Sinta 3-nya karena ada beberapa jurnal Sinta 3 itu dikelolanya oleh yayasan. Jadi kalau untuk jurnal Sinta 3 yang dikelola oleh perguruan tinggi sudah jelas-jelas kan perguruan tinggi. Jadi kalau berarti nasional tetapi sudah terakreditasi, jadi angka kreditnya 3. Nah, tetapi jika Sinta 3-nya dikelola yayasan, karena kalau Sinta 3 bisa juga ya terindeks Sinta itu indeksasi ya. Itu banyak juga dari kumpulan-kumpulan dan rekan. Jadi tidak masuk afiliasi. Begitu. Oke, baik. Dari Pak Hasmi ada tambahan? Cukup jelas. Baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibnu Dwi Kustadiono. Silakan operator untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Said Idrus, SMKN 1 Gayo Lues Aceh, untuk buku ber-ISBN yang belum pernah dimasukkan dalam PAK pangkat terakhir, namun tahun terbitnya sebelum pengusulan pangkat terakhir, apakah bisa diusulkan dan dapat dinilai untuk usul pangkat terbaru? Tidak bisa. Jadi sudah kadaluarsa karena sudah, jadi kalau misalnya naik pangkat kita itu TMT-nya 2022, bukunya 2021 ya sudah lebay aja. Oke, baik. Langsung padat ya Bu, jawabannya berarti memang tidak bisa ya. Pak Hasmi ada tambahan? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa prestasi kerja yang dapat diajukan atau dapat dinilai itu adalah prestasi kerja dalam satu masa penilaian. Jadi masa penilaian itu kapan? Masa penilaian itu adalah setelah penetapan PAK terakhir. PAK terakhir itu masa penilaiannya sampai 30 Juni 2015. Maka prestasi kerja yang dapat dinilai adalah yang diperoleh dari 1 Juli 2015 ke atas. Begitu kira-kira. Baik, jelas sekali jawabannya ya. Semoga terjawab Bapak Said Idrus. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan operator. Dari Ibu Herawati, bagaimana hubungan jurnal dengan PTS? Apakah jurnal harus selalu berasal dari PTS yang kita buat dengan judul yang sama? Silakan Prof. Aan. Mohon maaf Prof. Aan, suaranya tidak keluar. Sorry. Jurnal dengan PTS tentu ada hubungannya, apalagi jika Bapak Ibu untuk mengajukan untuk sebagai syarat ya memenuhi unsur jenis. Nah, jurnalnya harus dari penelitian.
Nah, tetapi memang gaya cara penulisannya tentu berbeda. Kalau untuk laporan penelitian kan Bapak Ibu laporkan sesuai dengan panduan tentang penelitian tindakan atau penelitian. Sedangkan untuk jurnal penulisannya juga harus lihat selingkung jurnalnya, terdiri dari judul misalnya. Ada selingkung yang mengesyaratkan seperti JGDD minta 14 kata gitu. Nah, 14 kata berarti kalau PTS-nya judulnya misalnya menerapkan metode Grow Me Please di dalam professional learning community untuk meningkatkan kapasitas guru di dalam membuat karangan ilmu, membuat RPP yang RPP misalnya RPP untuk kelas 9 tahun 2022 dengan juga itunya kan SMA mana gitu kan, itu panjang sampai 24 kata. Boleh di PTK, boleh seperti itu karena PTK harus jelas lokusnya di mana, kelasnya berapa. Ya, kenapa? Karena PTK yang dinilai itu harus sesuai dengan SK kerjanya. Jadi kalau ngajarnya di kelas 9, ya maka PTK-nya juga harus kelas 9. Tidak bisa ngajarnya kelas 9, PTK-nya di kelas 10 atau kelas 11 gitu ya. Kemudian untuk PTS-nya, karena PTS-nya meminta jurnalnya meminta selingkung tersendiri, misalnya judul di jurnalnya harus 14 kata seperti CGDD, maka ya misalnya bisa Grow Me Please di dalam peningkatan kapasitas membuat RPP guru, gitu bisa seperti itu saja, gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan. Kemudian abstraknya kalau di PTK masih bebas, silakan mau 1 halaman boleh, mau 1/2 halaman boleh, tetapi bicara tentang permasalahan sampai rekomendasi gitu. Nah, kalau di jurnal kan misalnya abstraknya cukup 100 kata, kalau JGDD sampai 250 kata, ya tentu harus dibatasi dong. Dimulainya dari apa? Ada yang mulai dari permasalahan, nah kalau JGDD boleh dari tujuan misalnya. Penelitian ini atau makalah ini bertujuan untuk bla 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 bla. Dan makalah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru di dalam membuat RPP, misalnya RPP Paikem Gemerot melalui penerapan Grow Me Please kepala sekolah misalnya gitu ya. Jadi mulainya dari tujuan. Kemudian ada introduction, ada tinjauan pustaka, ada metode, ada hasil, ada diskusi, ada simpulan. Gitu. Itu untuk PTS, untuk jurnalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aan. Pak Hasbi, ada tambahan? Cukup. Baik, cukup. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Herawati. Silakan operator pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Mungkin saya bisa buka di Slido ya, di link Slido ya. Mohon izin kepada Pak Hasmi dan Prof. Aan. Ini saya akan membacakan, saya buka sendiri ya. Jadi saya izin untuk membacakan langsung. Baik. Sebentar. Baik, ini dari Ibu atau Bapak Sri Sadono. Ini pertanyaannya, jika di sekolah kepala sekolah masih golongan 4A PKG bagi guru golongan 4B dinilai oleh siapa? Dan apakah harus menggunakan format PKG terbaru? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Langsung ya Bu. Ya, baik. Ya, silakan Mas. Ya, tentu saja kepala sekolah itu adalah atasan dari semua guru, mulai dari pangkat yang setara dengan kepala sekolah ke bawah, bahkan ada guru yang pangkatnya lebih tinggi dari kepala sekolah, itu tidak ada masalah. Selama jadi guru di situ, maka atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Namun di dalam penilaian itu kepala sekolah tidak sendiri, boleh saja mendelegasikan kepada stafnya. Nah, ketika mendelegasikan kepada stafnya, maka guru yang dinilai adalah minimal harus setara dengan penilainya. Dan diusahakan penilainya itu adalah berasal dari
mata pelajaran yang serumpun sehingga betul-betul penilainya itu bisa lebih memahami konteksnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Sinta. Ada tambahan tadi soalnya? Hanya itu sih Pak tadi pertanyaannya dari Pak Sri Sadono, dan apakah harus menggunakan format PKK terbaru tadi sudah dijawab Pak? Pasti. Jadi sekarang ini sejak 2016 itu kita sudah menggunakan penilaian dengan format penilaian 360 derajat yang menggunakan suplemen MP1, MP2, MP3 dan persentase kehadiran. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasbi. Prof. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Baik, cukup. Saya lanjut lagi. Ini saya mohon izin ya Bapak dan Ibu, saya memilih secara random, tapi yang muncul paling atas karena sudah ada yang like ya, jadi dia akan muncul paling atas. Baik, ini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Suwandi dari SMKN 1 Semparu, Kalimantan Barat. Apakah sertifikat kegiatan webinar atau kegiatan pelatihan yang bersifat blended atau gabungan daring dan luring bisa masuk dalam nilai pengembangan diri? Iya, bisa tentunya. Langsung terjawab, iya bisa ya Bu ya. Baik, untuk Pak Suwandi tadi pertanyaannya ya Bapak, jawabannya adalah Bu Sinta, yang terpenting ada laporannya tentunya. Ada laporannya, ada undangannya, ada surat izin dari kepala sekolah. Itu, ya. Baik. Terima kasih jawabannya Prof. Aan. Ini dari Anonymous, ini tidak tertulis nama penanyanya. Apakah pengusulan penyesuaian jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan usulan kenaikan pangkat? Oke. Baik. Ya, tentu saja. Ya, baik. Tentu saja untuk penyesuaian itu diusahakan manakala ada yang belum penyesuaian, sebaiknya itu dilakukan penyesuaian dulu. Tetapi kalau misalnya belum disesuaikan, biasanya pada waktu penetapan PAK itu otomatis nanti akan disesuaikan angka perolehannya. Tapi kan penyesuaian itu sudah cukup lama kok. Saya pikir semua guru pasti sudah melakukan penyesuaian jabatan fungsional. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Prof. Aan, ada tambahan? Cukup. Baik. Ini tadi ada pertanyaan ini mungkin tadi sudah disebutkan oleh Prof. Aan, tapi mungkin bisa disebutkan kembali ya Prof. Aan. Ada pertanyaan, apakah setiap karya ilmiah dipublikasikan? Tolong informasikan lembaga publikasi ilmiah yang diakui oleh Kemdikbudristek. Oke, setiap karya ilmiah boleh dipublikasikan, ya misalnya artikel, ya itu publikasi itu yang pertama adalah jurnal itu minimal kabupaten kota, berarti publikasi untuk jurnal ini adalah pengelolanya kabupaten kota, dalam hal ini adalah dinas pendidikan ataupun asosiasi profesi atau MGMP atau KKG itu tingkat kabupaten. Yang kedua untuk koran publikasi untuk koran itu minimal korannya tingkat provinsi. Untuk buku, untuk ISBN silakan lihat penerbit-penerbit yang sudah menjadi anggota penerbit gitu. Itu apa lagi ya udah itu saja. Kalau jurnal untuk nasional setiap perguruan tinggi, tapi kalau perguruan tinggi tidak relevan dengan keguruan ya tidak bisa juga. Jadi perguruan tinggi yang tentu saja keilmuannya ada di Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Prof. Aan. Pak Hasmi, ada tambahan Pak? Cukup. Baik, lanjut saya membacakan pertanyaan tadi dari Slido, yang ini saya buka dari Q&A. Ini ada dari Bapak Jumani SPD MPD, pertanyaan untuk Prof. Aan. Untuk publikasi ilmiah berupa buku yang sudah ber-ISBN dalam bidang pendidikan yang ditulis secara kelompok, diberikan berapa angka kreditnya ya Bu? Apakah buku yang berisi kumpulan soal-soal ujian, misal mata pelajaran agama dan bukunya sudah ber-ISBN, apakah dapat dinilai?
Oke. Begitu. Untuk buku yang ber-ISBN itu kreditnya 3. Kalau buku pelajaran dan buku ini ya, buku pendidikan silakan. Kalau buku penelitian yang dibukukan itu angka kreditnya 4. Nah, untuk kumpulan soal-soal ujian tentu saja ini mau masuknya kategori mana ya. Kalau untuk bidang pendidikan itu kan umum ya, bisa menikmati. Buku pelajaran itu langsung mata pelajaran. Sehingga beberapa teman mengkategorikan kepada yang tidak bisa dinilai, termasuk jenis yang tidak bisa dinilai gitu. Buku kumpulan soal ini, soal-soal ujian. Begitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Aan. Pak Hasmi, ada yang ditambahkan? Ya, tentu kalau ditulis oleh beberapa iya, orang maka ada proporsional penilainya ya. Jadi untuk penulis biasanya urutannya itu ya tergantung pada nomor 1, 2, 3, dan 4 kan begitu ya Prof ya. Oke, kalau misalnya ada 10 orang nggak mungkin semua gitu. Oke. Ya. Untuk buku kriteria penulisnya untuk guru ya, untuk guru hanya sampai 4 orang. Jika 5 orang, 6 orang, 7 orang semuanya nggak bisa dinilai. Jadi kadang jadi penulis pertama mendapatkan 60%, penulis berikutnya dibagi rata aja gitu ya. Beda kalau jurnal penulis pertama sekaligus penulis utama itu yang corresponding author ya, yang daftar, yang revisi ke jurnalnya itu dapatnya 60%, sisanya bagikan gitu. Silakan. Dan boleh beberapa orang tapi karena ke guru itu 4 orang aja ya. Kemudian yang kedua, jika penulis pertamanya bukan corresponding author, jadi misalnya saya penulis pertama nih, penulis kedua adalah Pak Dr. Hasmi. Pak Dr. Hasmi lah yang corresponding author. Maka saya dapat 50, Pak Dr. Hasmi 50. Kalau bertiga, saya dapat 40, Pak Hasmi 40, 20-nya bagi yang ketiga. Gitu. Jadi untuk buku para guru kalau ada 5 orang yang dapatnya koin, nggak dapat koin. Ya. Gitu. Oke, baik. Jadi jangan coba-coba lebih dari 4 ya Prof ya. Oke, ini selanjutnya pertanyaan sudah muncul kembali di layar. Ini dari Ibu Sulia SPD. Pertanyaannya bagaimana penilaian karya ilmiah dengan buku digital, poster, dan e-modul? Silakan mungkin Pak Hasmi. Buku digital. Ya, buku digital atau e-book sama aja, Bu. Jadi kan boleh dapat dinilai e-book itu, e-book juga sama kan diterbitkan ya. Jadi untuk buku digital tentu saja kita akan melihat substansi maupun dari layout dari buku tersebut. Dari sisi halaman, misalnya body tag-nya minimal 45 halaman dengan cara penulisan buku. Karena kan ada beberapa guru 45 halaman tapi 2 spasi dan hurufnya 12 font gitu. Jadi emang tidak bisa gitu. Jadi harus memenuhi kriteria dari buku. Kemudian untuk poster dan e-modul oke, tapi kalau poster berarti termasuk pada jenis yang tidak bisa dinilai. Itu Bu. Oke. Ya, baik. Dan yang pasti harus mengirimkan bukti fisiknya dengan linknya. Iya, betul. Oke, baik. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Sulia. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Operator boleh ditampilkan? Baik, pertanyaan dari Ibu Siti Kasana. Dalam program guru penggerak ada kegiatan loka karya di mana ada guru yang diminta menjadi fasilitator. Apakah kegiatan ini dapat dinilaikan sebagai angka kredit dan kegiatan pelatihannya dimasukkan dalam PD? Silakan, mungkin Pak Hasmi atau Prof. Aan. Ya, mungkin begini. Sekarang itu memang banyak kegiatannya, tetapi kita tetap rujukan kita itu bahwa ada diklat fungsional dan ada kegiatan kolektif guru. Jadi ketika dia akan mengajukan penilaiannya dalam bentuk diklat, maka harus dilihat struktur programnya itu apakah terpenuhi minimal 30 jam baru bisa mendapatkan 1. Jadi di situ aja. Jadi diklat
dan kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru itu di mana dilaksanakan? Bisa di MGMP, bisa di KKG, bisa di mana saja. Dan ketika kegiatan itu hanya berupa kegiatan IHT, maka fasilitator itu hanya mendapatkan nilai 0,2, sedangkan peserta adalah 0,1. Nah, lain halnya dengan kegiatan yang dia sebagai fasilitator di dalam diklat, ya, dalam diklat tapi juga fasilitator itu tetap mendapatkan nilai 1. Ya, saya kira itu saja mungkin tambahan. Baik. Silakan Prof. Cukup. Tambahan Prof. Aan? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih kepada Pak Hasmi dan Prof. Aan. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Siti Kasana. Selanjutnya pertanyaannya, Mas Operator, boleh ditampilkan kembali. Dari Anonim, ini workshop BIMTEK diklat apa bedanya? Mengapa kreditnya berbeda dengan jumlah jam tatap muka yang sama? Baik, silakan. Prof. Aan. Untuk workshop itu adalah seminar yang ada hasil karyanya. Misalnya, jadi waktunya adalah minimal 10 jam sampai 12 jam. Jadi sehari semalam gitu. Bagiannya adalah penjelasannya atau seminarnya, maka malamnya untuk produknya gitu. Kemudian kalau BIMTEK itu memang BIMTEK itu biasanya dikelola oleh Dinas Pendidikan ataupun oleh lembaga yang bukan nomenklaturnya lembaga diklat, tetapi memiliki kegiatan-kegiatan yang untuk sosialisasi kegiatan, ya, dan itu sosialisasinya berisi penjelasan terstruktur dan tidak bisa diberikan dalam waktu 1 hari saja, sama dengan diklat. Jadi bedanya pengelola, ya. Kreditnya berbeda-beda karena kalau workshop kan sehari semalam aja cukup, jadi 0,15. Kalau BIMTEK ataupun diklat gimana penyelenggaraannya? Kalau 3 hari dengan 30 jam yaitu dapat 1. Recording in progress. 80 itu masih dapat 1. Mulai dari 81 ke sana dapat 2 angka kreditnya. Begitu barangkali. Ya, dan yang pasti bahwa tidak semua kegiatan workshop BIMTEK diklat itu bisa dinilai. Andaikan pun diajukan ya silakan, tetapi bagi penilai akan melihat ada lembaga-lembaga yang berhak untuk melaksanakan BIMTEK maupun diklat. Demikian juga workshop. Jadi mohon kepada teman-teman guru, ketika mengikuti kegiatan itu dilihat dulu siapa penyelenggaranya, karena kadang-kadang bisa menerima melalui online dari mana-mana, main ikut saja, tapi belum tentu akan mendapatkan nilai. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan pengetahuan ya silakan saja, boleh-boleh saja dari manapun juga. Makasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Hasmi dan Prof. Aan. Kita beranjak lagi ya untuk pertanyaan berikutnya. Ini saya sudah buka lagi dari kolom Q&A di media Zoom. Ini ada dari Bapak Afwan Torihoran dari SMK Negeri 1 Marancar, Tapanuli Selatan. Apakah untuk golongan 4D itu wajib menulis buku? Mohon penjelasan dan arahan. 4D. Iya betul. Jadi mulai dari mau naik ke 4D, ke guru utama ya, untuk masuk ke guru utama itu wajib ada, harus dilaporkan ya, wajib ada 3. Yang lainnya yang 10 itu ya, bahkan saja karena mungkin nggak cukup angka kreditnya. Yaitu pertama penelitian, wajib ada laporan hasil penelitian. Yang kedua wajib ada artikel yang dipublish di jurnal, minimal jurnal kabupaten kota. Yang ketiga adalah ada buku yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi ya, anggota IKAPI itu. Nah buku ini lihat persyaratannya di buku yang disusun oleh UNESCO. Jadi itu 3 persyaratannya. Setelah itu lolos, Bapak dan Ibu nanti dipanggil untuk presentasi di nasional di hadapan para penilai yang bukan saja dari GTK, bukan saja dari kementerian, tapi
juga dari BKN. Gitu ya. Oke, baik, Bapak. Pak Hasmi ada Cukup, tambahan? cukup. Cukup, baik. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari kolom Q&A dari Ibu Lutfia Ida Variana. Apakah boleh PTK dalam bentuk SSR karena pengalaman dari teman mengajukan dalam bentuk SSR ditolak oleh tim penilai? Silahkan, Pak Hasmi mungkin. Prof, silakan Prof. SSR itu Oh, apa ya? pertanyaan, baik. SSR itu Oh apa? iya. Waduh, di sini tidak dijelaskan di situ. Iya, lewat apa aja. ya? Oke, baik, kita Berarti lewat itu aja. belum populer ya, belum sebagai bahasa umum itu. Iya, Yang baik. single, Oke. yang kalau nggak salah single, yang metode single ya. Itu untuk metode single method itu ataupun populer riset yang khusus kepada satu perilaku atau satu anak itu Recording in boleh progress. pada siswa-siswa sekolah luar biasa ya, yang di SLB ataupun bisa juga kalau ada kasus-kasus di SMP, SMA ya, di SMA, dari SMA untuk BK yang itu mencuat sekali Recording stopped. perilaku anak tersebut mengganggu secara keseluruhan, itu boleh saja. Baik, terima kasih Prof. Itu Aan. yang Pak Hasmi ada tambahan? Cukup. Oke, cukup. Saya lanjut lagi ini karena belum ada tayangan lagi pertanyaan, saya buka lagi di kolom Q&A ya Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ganewati W dari SMN 1 Gondang Tulungagung. Mengapa dalam mengusulkan kenaikan tingkat sering apelan, bahkan tidak hanya 1 kali atau 2 kali, bahkan lebih? Mohon pencerahannya. Seperti itu. Sering Oke. apelan. Oke, baik, saya tambahkan. Jadi apelan itu kan sebenarnya itu adalah salah satu surat yang disampaikan kepada guru bahwa belum terpenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, sehingga surat yang diberikan itu ya secara seloroh itu kita sebutkan surat cinta. Jadi surat itu harus dipelajari, dibaca apa-apa saja kekurangannya. Seringkali kita temukan surat tegurannya atau apelannya itu kemana, yang diajukan itu juga kemana. Itu namanya tidak dipahami konten daripada apelan itu. Jadi mohon kepada teman-teman guru yang mendapatkan surat cinta untuk apelan itu, kiranya ya dipahami dulu berapa kekurangannya dan pada bidang apa saja. Biasanya di lembaran keduanya itu dijelaskan item-item mana saja yang harus dipenuhi oleh guru, sehingga fokus kepada kekurangannya. Fokus kekurangannya, insya Allah nanti tidak akan berulang-ulang lagi. Saya kira itu, dan mungkin Prof lebih menambahkan apelan itu. Ya, terima kasih. Jadi apelan ini sampai berkali-kali, itu makanya jangan sampai berkali-kali diapel. Yang pertama, apelan itu cukup sekali. Kenapa cukup sekali? Jika tidak krusial dan tidak berbenturan dengan penilaian, yaitu misalnya 7D. 7D itu dalam penelitian tindakan adalah kurang lampiran. Jadi semuanya udah bagus, kurang lampiran. Dan penilai berikutnya tidak bisa ganggu gugat. Jika sudah ada tambahan di lampiran, ya oke aja, oke kan bernilai. Ya, tetapi gimana ini kenyataannya bahwa berkali-kali ini kemungkinannya adalah diminta untuk direvisi tetapi tidak direvisi. Ada penolakan itu. Jadi diminta untuk direvisi tetapi tidak direvisi. Sehingga akan balik lagi. Berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama ini semuanya sudah baik, hanya kurang lampiran, pas lampiran sudah dimasukkan, kemudian penilai berikutnya menilai kembali dan dikatakan ini 7A atau tidak jelas apa, mengapa, bagaimana, itu yang tidak benar. Karena apa? Karena bisa membingungkan Bapak Ibu guru juga kan. Kemarin udah direvisi, datangnya malah ditolak kan gitu. Jadi tentu saja yang apelan datang apelan lagi, berarti Bapak dan Ibu harus mencermati ini penolakannya tentang apa. Apakah revisi, apakah buat baru gitu ya. Nah, revisinya ada di mana? Memang untuk di PTK revisinya masih global, yaitu kalau tidak jelas apa, mengapa, bagaimana kan ditolak ya, harus buat baru. Yang kedua adalah tidak jelas karena satu siklusnya hanya satu pertemuan.
atau hanya terjadi satu siklus, atau seharian dikerjakan gitu PTK. Nah, itu adalah 7B. 7B itu bukan PTK. Kemudian itu harus ganti baru. Kemudian yang mungkin yang ini, yang 7C ini, yaitu yang kurang jelas boleh direvisi, boleh diganti baru yang 7C ini. Nah, sedangkan 7D adalah hanya kurangnya adalah lampiran, sementara bab 1 sampai bab 5-nya sudah bagus. Gitu. Nah, di sini mungkin penilai berikutnya harus legowo untuk menerima pada misalnya pas kelihatan oh ini sebenarnya bab 1 bab 5-nya enggak terlalu bagus. Gitu, Ibu Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Ini satu pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Ini dari Bapak Suhendra Arsyad. Apakah modul sebagai perangkat pembelajaran dalam pengertian kurikulum merdeka dapat dikatakan sebagai modul yang dapat dinilai angka kreditnya untuk kenaikan jabatan fungsional guru? Ya, jika modulnya diperuntukkan untuk siswa sebagai bahan belajar mandiri, ya oke. Tapi kalau modul Bapak dan Ibu untuk kepada guru-guru yang lainnya, ya belum masuk. Oke, baik. Pak Hasmi, ada yang mau ditambahkan? Ya, intinya bahwa apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tapi kalau modul yang terkait dengan person guru untuk mengikuti kegiatan itu tentu tidak termasuk di situ. Dan begitu aja bedanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Hasmi dan Prof. Ana sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu peserta webinar kita pada pagi hari ini. Saya jadi ngeblank. Sebelum penutupan, sebelum kita